Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak sekalian, kita akan mempelajari tentang kesebangunan bangun datar. Kalau yang lalu kita sudah mempelajari tentang kekongruenan, baik itu kekongruenan bangun datar maupun kekongruenan pada dua segitiga. Selanjutnya kita akan masuki tentang kesebangunan bangun datar. Sekarang kita perhatikan. Kita lihat di sini ya, ada gambar ya, ada beberapa foto ya, ada 3 foto di sini. Kita lihat ada foto yang gambar I1, I2, I3. Kita lihat dari gambar, dari bentuknya ini, kalau kita perhatikan dari gambar sama ya, cuma yang berbeda adalah ukurannya. Kemudian kalau kita lihat lagi ya, ada gambar mobil seperti ini, mobilnya. Yang membedakan adalah ukuran daripada mobil tersebut. Nah, ini dikatakan bahwa kedua bangun ataupun ketiga bangun, foto yang pertama ini, 3 foto ini, dia boleh dikatakan dia mempunyai bentuk yang sama, cuman punya ukuran yang berbeda. Nah, inilah dikatakan sebagai, mungkin yang dikatakan sebagai buah bangun datar yang mempunyai bentuk yang sama disebut sebangun. Jadi jika ada dua bangun datar mempunyai bentuknya sama, cuman kita lihat bentuknya sama ya, kemudian tapi ukurannya yang membedakan. Nah, sekarang bagaimana syarat-syarat ataupun hal yang perlu kita perhatikan di dalam dua bangun dikatakan dua bangun datar dikatakan sebangun. Nah, sekarang kita perhatikan. Dua bangun dikatakan sebangun jika memenuhi syarat yang pertama, kita lihat ya. Perbandingan panjang sisinya bersesuaian atau senilai. Kalau kita perhatikan gambar ini ya, dua gambar ABCD dengan EFGH. Kita perhatikan antara AB dia sebanding dengan EF, kemudian BC dia sebanding dengan GF, kemudian CD sebanding dengan GH, selanjutnya AD sebanding dengan BH. Jadi sisi-sisinya bersesuaian. Kemudian yang kedua, sudut yang bersesuaian sama besar. Kita perhatikan antara sudut A dia akan sama dengan sudut E, sudut B akan sama dengan sudut E, sudut C sama dengan sudut G, sudut D sama dengan sudut A. Jadi dua hal inilah yang membuat dua bangun dikatakan sebangun jika syarat-syarat ini terpenuhi. Sisinya mempunyai perbandingannya sesuai atau senilai, sudutnya mempunyai yang bersesuaian, besarnya sama. Ya, dua hal seperti itu. Nah, sekarang perhatikan. Ada contoh seperti ini. Apakah kedua persegi panjang ini sebangun? Ya. Nah, sekarang kita perhatikan apakah antara ABCD dengan PQRS dia sebangun. Nah, untuk membuktikan bahwa dia sebangun, tentunya dua syarat tersebut harus kita penuhi. Kalau dari sisi sudutnya, jelas ini sudah memenuhi karena semuanya siku-siku. Ya. Nah, tinggal permasalahan apakah dia bersesuaian atau tidak. Kita lihat antara AB dengan PQ. AB dibanding PQ, apakah sama dengan BC dibanding QR? Kita bandingkan tidak? BC dibanding QR. AB-nya sendiri adalah 12 dibanding PQ. PQ-nya adalah 6. Apakah sama dengan BC dibanding QR? BC-nya adalah BC ini sama dengan AD karena persegi panjang 8 dibanding dengan QR. QR-nya sama dengan PS 4. Jadi 12 bagi 6, 2. 8 bagi 4, 2. Berarti dia mempunyai perbandingan sisi yang sama. Maka dikatakan ABCD itu sebangun dengan PQRS. Oke, contoh pertama. Kemudian contoh berikutnya kita lihat. Dari bangun berikut, manakah yang sebangun dengan lapangan ring tinju berukuran 5x5? Kita paham 5x5 itu adalah persegi, ya. Kita lihat. Karpet berukuran 4x4. Pasti dia persegi juga. Berarti kalau kita bandingkan 5:4 sama dengan 5:4. Sesuai. Berarti dia dikatakan karpet ini
berukuran 4x4 sebangun dengan lapangan ring tinju ukuran 5x5. Kemudian apakah dengan buku sebangun atau tidak, kita bandingkan. 5 dibanding 20 apakah sama dengan 5 dibanding 30? Kalau kita sudah sudah jelas ini sudah beda ya. Ini adalah 1/4, ini 1/6. Beda. Maka dia bukan tidak dikatakan sebangun antara ring tinju dengan halaman buku. Kemudian yang C, dengan persegi kecil pada buku berpetak. Yang kita pahami buku berpetak itu selalu, yang kotak-kotak kita begitu, selalu ukurannya adalah persegi, selalu sama. Andai kata dia ukurannya 2 cm, pasti lainnya 2 cm juga, 2x2 atau 1x1 dan seterusnya. Jadi dengan kata lain persegi ya, sama-sama persegi, maka dia sebangun. Bisa dipahami? Kita lanjut. Yang ketiga, ya. Ada? Oh, ada. Gambar menunjukkan dua trapesium yang sebangun. Nilai K adalah, nah sekarang kita perhatikan, mana yang seletak atau yang bersesuaian. Kita lihat ini dengan ini, sudutnya. Yang silang ini dengan ini dengan ini, berarti yang bintang dengan bintang. Jadi kita lihat, yang ditanya adalah nilai K. Kita lihat, K dia sebandingnya dengan mana? Kita bandingkan yang besar dengan kecil atau kecil dengan besar, tergantung kita maunya mana, kita ukur yang besar aja. K ini sebandingnya dengan, kita lihat sudutnya, sudut lingkaran dengan silang. Ini dengan silang, berarti K/9 sama dengan, kita ambil sudut yang sisi-sisi yang diketahui. Ya, ini karena udah bangun, kita tidak perlu membuktikan lagi. Yang plus dengan bintang ini, plus dengan bintang adalah 8/6. Ya, 8/6. Atau boleh juga 16/12. Sekarang kemudian kita kali silang. K kali 6 sama dengan 9 kali 8. K sama dengan 9 kali 8, 72 dibagi 6 sama dengan 12. Jadi jawabannya adalah 12. Boleh juga dengan yang lain. Kita bandingkan K per sama dengan seletak ini dengan 9. Yang lain diketahui ada lagi di sini adalah 16 dibanding 12 yang seletak. 16/12. Jadi K kali 12 sama dengan 9 kali 16. Jadi K sama dengan 9 kali 16. 144 dibagi 12 sama dengan 12. Sama. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya masih ada barangkali contoh. Oke, contoh yang keempat. Sebuah foto diletakkan pada selai karton seperti pada gambar. Ini ada fotonya. Jika foto karton sebangun, hitunglah panjang X. Nah, jadi kita harus membandingkan antara karton dengan fotonya. Yang ditanya adalah berapa panjang X ini. Oke, sekarang kita bandingkan yang sebanding. 50, kita bandingkan. 50 panjang kartonnya dibandingkan dengan fotonya ini. Panjang foto. Panjang foto ini tidak lain adalah 50 dikurang 3 dikurang X. Paham ya? Kemudian sama dengan tingginya ini 40 per sebanding dengan ini. Ini adalah panjangnya 40 dikurang ini panjangnya 4, ini 4. 4 kurang 4. Berarti kita dapatkan 50 per 50 kurang 3, 47 dikurang X. Sama dengan 40 dibagi 40 kurang 4 kurang 4, 32. Kali silang, berarti 50 kali 32 sama dengan 40 dikali 47 dikurang X. 50 kali 32 dapat 1600. 32 1030 betul ya, sama dengan 40 kali 47 dapat 1600. Dapatnya berapa nih? Ini 0, 7 kali 4 28, 82, 16 berarti 18 dikurang 40
kurali X 40X. Berarti 40X sama dengan 1880 dikurang 1600 sama dengan, ini dapat 280. Berarti X sama dengan 280 dibagi 40 sama dengan 7. Berarti X-nya adalah 7 cm. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Apakah masih ada contohnya? Nah, silakan nanti dikerjakan halaman pada buku paket ya, buku paket biasa. Halaman 238 sampai 240, nomor 2 sampai 7. Oke, kita lanjut. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.